Setiap tanggal 25 November, jutaan pelajar, guru, dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Di berbagai penjuru negeri, satu lagu terus dinyanyikan dari generasi ke generasi, yaitu Himne Guru. Kita mengenal liriknya, namun tidak banyak yang mengetahui siapa penciptanya. Lagu tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Namun, penciptanya seringkali terlupakan. Di Fakultas Syariah dan Hukum, kami belajar bahwa sebuah karya merupakan anugerah Tuhan yang harus dihargai dan dilindungi. Kisah itu membawa kami pada satu pertanyaan. Apakah menghargai sebuah karya cukup dengan menyanyikannya? Ataukah kita juga harus mengingat nama penciptanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi pada kelas hak kekayaan intelektual. Hari ini kita akan mempelajari tentang hak cipta. Hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, itu terbagi dua. Yang pertama ada hak moral dan juga hak ekonomi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hak moral. Hak moral itu adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral itu meliputi nama pencipta itu dicantumkan namanya sebagai pencipta. Kemudian mengubah ciptaan sesuai integritas pencipta, dan juga menolak perubahan ciptaan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Kemudian ada hak ekonomi. Apa sih hak ekonomi itu? Hak ekonomi itu adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain. Hak ekonomi meliputi menggandakan, mempublikasikan, mempertunjukkan, mendistribusikan, memberi lisensi, dan juga memberi manfaat ekonomi lainnya. Pada intinya, hak moral adalah hak untuk diakui sebagai pencipta, dan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. Persamaan dari kedua hak moral dan hak ekonomi ini adalah hak moral dan hak ekonomi itu bersama-sama melindungi pencipta dan karyanya. Jadi hak moral itu melindungi karya dari pencipta, dan hak ekonomi juga menghargai pencipta dengan memberikan manfaat ekonomi. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Bagaimana kalau nama hak penciptanya itu hilang, Pak? Itu gimana tuh solusinya? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Mas Ridwan. Bagaimana jika nama penciptanya hilang? Jika nama penciptanya hilang, itu bisa berakibat fatal karena itu akan bisa menjadi sebuah pelanggaran. Ada lagi pertanyaannya? Pak, izin bertanya, bagaimana jika lagunya ini udah terkenal, tapi nama penciptanya tuh malah hilang atau ya hilang? Gimana tuh, Pak? Oke, bagaimana jika lagunya terkenal, namun nama penciptanya itu hilang? Jika nama penciptanya hilang, walaupun lagunya terkenal, itu justru hal seperti itu. Jika semakin terkenal, pengakuan terhadap pencipta semakin penting. Dan untuk menjawab pertanyaan Mas Ridwan tadi ya, jika digunakan terus-menerus tanpa izin, itu akan masuk ke dalam hak ekonomi.
Karena sebuah karya itu tidak muncul begitu saja, namun ada tenaga, pikiran, dan waktu di dalamnya. Ya, baik, sekian pada kelas kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, karena besok hari guru dan kita paduan suara, kita latihan yuk. Boleh. Iya. Lagu apa ya yang cocok gitu buat hari guru? Himne guru aja guys. Gimana? Boleh. Boleh. Nah, lagu himne guru kan terkenal nih. Tapi ciptanya siapa ya? Coba searching deh, Dimas. Ini guys, namanya Pak Sartono, pencipta lagu Himne Guru. Mas Sartono. Tapi kasihan deh beliau, lagunya terkenal, tapi namanya nggak terkenal. Emang sebelumnya kalian tahu siapa Pak Sartono? Tahu. Siapa ya? Iya, tidak tahu sih. Tapi kalau menurut gue ya, kayaknya cocok lagu ini dibawain pas besok hari guru. Dan seharusnya besok kan ada upacara ya. Nah, harusnya MC-nya ngomongnya gini. Membawakan lagu Himne Guru karya Pak Sartono. Boleh. Setuju tuh. Setuju ya? Setuju. Sepakat. Sebuah pelajaran tentang hak cipta mengingatkan kami bahwa di balik setiap karya ada seseorang yang menciptakannya. Dari sanalah kami mengenal satu nama, Sartono. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu dalam sanubariku. Anak-anak semua, ketemu lagi pada Bapak hari ini, Bapak Sartono. Bapak ingin mengajarkan kamu tentang makna musik. Ya, jadi menurut kamu anak-anak, musik itu apa sih? Ada yang mengatakan musik itu bunyian. Ada yang mengatakan musik itu hiburan. Itu betul, tidak salah. Tapi musik bukan hanya itu semua. Musik dan lagu itu juga bisa merupakan lahir dari ungkapan orang-orang yang sedih, ungkapan orang-orang bahagia juga dengan lagu, termasuk juga ungkapan seseorang yang mengucapkan rasa terima kasih pada orang yang dihormati dan dicintainya. Sekarang Bapak mau tanya kepada teman-teman semua, siapa orang yang teman-teman hormati di sekolah ini? Tentulah dia adalah guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu dan adab kepada anak-anak semua. Guru yang merupakan pelita di dalam kegelapan. Guru yang memberikan minuman kepada kamu semua ketika kamu kehausan. Maka dari itu, berterima kasihlah kepada guru. Kebetulan Bapak sudah mengarang lagu yang merupakan ucapan terima kasih kepada guru. Bapak berharap mulai dari sekolah yang kita cintai ini, anak-anak bisa menyanyikan lagu yang Bapak karang, sehingga mulai dari hari ini hingga di masa depan
lagu tersebut bisa dikenang, lagu tersebut bisa tetap abadi untuk bisa berterima kasih dari setiap murid kepada Bapak Ibu gurunya yang telah mengajarkan mereka. Di tahun 1980, di sebuah rumah di Madiun, Sartono mengikuti lomba cipta lagu pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Di hadapannya hanya ada selembar kertas coklat penuh coretan. Dari lembar itulah ia merangkai nada dan kata, bukan untuk mencari ketenaran, melainkan untuk menghadirkan sebuah lagu sebagai penghormatan bagi para guru Indonesia. Akhirnya laguku selesai juga. Nah, ini dia anak-anak, lagu yang Bapak karang dalam rangka mengikuti perlombaan. Lagu ini sudah Bapak tulis dan sudah Bapak kirim. Semoga Bapak bisa menang dan anak-anak juga bisa mempelajari lagu ini yang nanti akan Bapak ajarkan. Ya, terima kasih anak-anak semua. Telah berakhir mata pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak jadi rajin tambah belajarnya ya. Terima kasih. Setelah nada demi nada tersusun menjadi sebuah lagu, Sartono memasukkan naskah itu ke dalam map coklat dan memeluknya erat. Dari Madiun, karya itu akan menempuh perjalanan menuju Lomba Cipta Lagu Pendidikan di Jakarta. Namun perjalanan itu memerlukan ongkos yang sulit ia sediakan. Untuk mengirimkan naskah melalui pos, Sartono membutuhkan uang untuk membeli perangko. Di hadapan lemari sederhana itu, pandangannya berhenti pada sebuah jas. Bukan karena ingin melepaskannya, tetapi karena ia ingin menjaga harapannya tetap hidup. Dengan langkah yang mantap, Sartono menyerahkan jas yang selama ini menemaninya. Dari pengorbanan sederhana itu, lahirlah kesempatan untuk mengirimkan sebuah karya kepada negeri. Hari-hari berlalu dalam penantian yang sunyi. Hingga suatu hari, sebuah surat tiba membawa kabar bahwa ia terpilih sebagai pemenang Lomba Cipta Lagu Pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 1980. Dari sebuah rumah sederhana di Madiun, karya Sartono kemudian menjelma menjadi suara yang dinyanyikan jutaan anak bangsa. Kita mengenal lagunya, kita juga menghafal liriknya. Namun, menghargai sebuah karya berarti juga mengingat nama yang menciptakannya. Karena setiap karya besar selalu berawal dari seseorang yang berani memperjuangkannya.